Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nur Indah Suci Ramadhani sebagai pembicara pertama, dengan rekan saya Tufatul Masrua sebagai pembicara kedua, dan Nur Izzatul Qawadia sebagai pembicara ketiga. Kami dari tim kontra menyatakan tidak setuju dengan mosi nilai budaya dan agama tidak boleh dijadikan pembenaran bagi praktik patriarki dalam kehidupan berkeluarga. Izinkan kami meluruskan arah perdebatan ini. Mosi ini cenderung menyamaratakan bahwa patriarki selalu identik dengan penindasan, padahal dalam banyak konteks budaya dan agama, struktur peran dalam keluarga yang sering disebut sebagai patriarki tidak selalu bermakna dominasi yang merugikan, melainkan pembagian tanggung jawab yang telah teruji secara sosial. Kami memiliki 3 argumen utama. Yang pertama, budaya adalah identitas yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Artinya nilai budaya lahir dari pengalaman panjang suatu komunitas dalam menjaga stabilitas keluarga dan sosial. Dalam banyak budaya, laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin keluarga bukan untuk menindas, tetapi untuk memikul tanggung jawab yang besar seperti melindungi dan menafkahi. Menolak hal ini secara mutlak berarti mengabaikan kearifan lokal yang telah terbentuk selama generasi. Yang kedua, agama memberikan struktur peran yang jelas untuk menjaga keharmonisan keluarga, khususnya dalam perspektif Islam yang sering dipahami sebagai sistem di mana laki-laki memegang posisi sentral dan dominan sebagai pemimpin keluarga, didasarkan pada fitrah dan tanggung jawab laki-laki memikul kewajiban menafkahi, sementara perempuan diposisikan sebagai mitra yang saling melengkapi dengan peran yang dihormati, bukan yang dianggap rendah. Ketiga, tidak semua praktik patriarki bersifat negatif. Yang harus ditolak adalah praktik penindasan, bukan sistem atau nilai yang mengatur peran. Jika ada penyalahgunaan kekuasaan dalam keluarga, itu adalah kesalahan individu, bukan kesalahan budaya atau agama itu sendiri. Menghapus legitimasi budaya dan agama justru berisiko menciptakan kekosongan nilai dalam keluarga. Kami tidak membenarkan ketidakadilan atau kekerasan dalam keluarga. Namun, kami menolak semua bentuk struktur peran berbasis budaya dan agama langsung dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dijadikan dasar. Yang dibutuhkan adalah pemahaman yang bijak, bukan penolakan total. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra menolak mosi ini. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang dibangun atas nilai budaya dan dituntun oleh agama. Sebagai pembicara kedua, kami menolak mosi debat kita pada kali ini karena pelarangan secara mutlak terhadap nilai budaya dan agama sebagai legitimasi dalam keluarga merupakan pemahaman yang keliru, sebab pemahaman ini sangat tidak sesuai dengan landasan filosofis, yuridis, dan juga sosiologis, di mana secara filosofis manusia dianggap sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa nilai dan struktur. Hal ini selaras dengan ungkapan dari Aristoteles, manusia merupakan zoon politikon, yaitu makhluk yang hidup dalam tatanan sosial, sehingga adanya pembagian peran dan struktur dalam keluarga merupakan keharusan untuk menjaga keteraturan. Dan patriarki merupakan konsep pembagian peran yang telah mengakar di masyarakat. Selain itu, tokoh masyarakat Kiai Fakihuddin Abdul Qadir mengemukakan konsep mubadalah, di mana hubungan laki-laki dan perempuan dianggap sebagai hubungan timbal balik atau simbiosis mutualisme. Konsep ini berlandaskan pada nilai Al-Quran, lebih tepatnya nilai Islam dalam Al-Quran, dan konsep ini terbukti berpengaruh pada ketentraman keluarga, serta konsep ini sangat selaras dengan patriarki yang dibenarkan oleh budaya dan juga agama. Selain itu, secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 3 disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia masih mengakui adanya struktur peran dalam keluarga yang berakar pada nilai sosial dan juga keagamaan. Selanjutnya, secara sosiologis, fakta di masyarakat masih menunjukkan bahwa nilai budaya dan agama secara kuat tetap dijadikan dasar struktur dalam keluarga di masyarakat. Sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Misni di Aceh, Universitas Malikus Saleh 2025 mengungkapkan bahwa di Aceh, surat An-Nisa ayat 34 masih sering dijadikan dasar legalitas bagi suami dalam pengambilan keputusan dan pembatasan
bagi aktivitas istri. Dari sini sangat jelas bahwa agama dan budaya memang sudah dijadikan legitimasi atas pembenaran patriarki dalam praktek keluarga. Namun, perlu digarisbawahi bahwa patriarki yang dilegitimasi adalah bukan patriarki yang menindas, tapi yang selaras. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga Nahdlatul Ulama, beliau menegaskan bahwa budaya patriarki yang menindas tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan merupakan kekeliruan tafsir. Lebih jauh lagi, masih banyak keluarga di Indonesia yang tetap menerapkan struktur kepemimpinan dalam rumah tangga yang dijalankan dengan prinsip musyawarah, saling menghargai, serta pembagian peran. Sebagaimana data dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) dengan 21,587 ribu responden menemukan bahwa pengambilan keputusan rumah tangga diambil dengan musyawarah bersama dengan tetap suami sebagai pemimpin dan istri sebagai pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa patriarki yang benar bukanlah alat penindasan, melainkan mekanisme sosial yang berfungsi menjaga stabilitas keluarga. Yang menjadi kesalahan adalah penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga yang dianggap sebagai akibat dari patriarki. Padahal tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyimpangan individu, bukan patriarki yang sudah sesuai dengan nilai budaya dan juga agama. Maka yang seharusnya dikoreksi bukan nilai budaya dan agama yang sudah menjadi pedoman, tetapi praktik penyimpangan yang mengatasnamakan nilai tersebut. Sebab melarang nilai berarti menghapus fondasi dan tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa mosi ini keliru karena mengeneralisasi dan menghapus peran penting budaya dan agama dalam kehidupan keluarga. Yang seharusnya dikoreksi adalah praktik dari patriarki yang salah itu sendiri, praktik dari individualnya yang salah, bukan pelarangan secara keseluruhan. Sebab melarang keseluruhan karena kesalahan individual merupakan kesalahan pemikiran yang sangat fatal. Salah mengartikan patriarki dalam keluarga itu dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan peran antar gender terutama bagi perempuan. Sebagai pembicara ketiga, kami akan menegaskan kembali dan mengunci seluruh argumentasi yang telah disampaikan oleh tim kami dalam menolak mosi bahwa nilai budaya dan agama itu tidak boleh dijadikan pembenaran bagi praktik patriarki dalam kehidupan berkeluarga. Apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua itu menunjukkan satu kesatuan argumen yang utuh. Pembicara pertama telah menjelaskan bahwa patriarki itu tidak selalu identik dengan penindasan, melainkan dalam banyak konteks itu merupakan pembagian peran dan tanggung jawab yang telah teruji dalam menjaga stabilitas keluarga. Nilai budaya dan agama itu dapat dipahami sebagai bagian dari kearifan yang menjaga keseimbangan, bukan sebagai alat untuk dominasi. Selanjutnya, pembicara kedua juga telah memperkuat bahwa nilai budaya dan agama itu memiliki landasan yang jelas, baik itu secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Manusia sebagai makhluk sosial itu membutuhkan struktur. Hukum positif di Indonesia itu juga masih mengakui adanya peran dalam keluarga. Dan realitas yang terjadi pada masyarakat itu juga menunjukkan bahwa nilai tersebut itu tetap dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, telah ditegaskan pula bahwa patriarki yang dimaksud itu bukan patriarki yang menindas, melainkan yang berjalan selaras dengan nilai budaya dan agama. Ketika terdapat ketidakadilan ataupun kekerasan, hal tersebut merupakan penyimpangan dalam praktik, bukan kesalahan dari nilai itu sendiri. Dengan demikian, seluruh argumentasi tim kami secara konsisten menunjukkan bahwa yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nilai itu dipahami dan diterapkan, bukan menolak nilai budaya dan agama secara keseluruhan. Sebagai penutup, kami tegaskan kembali bahwa posisi tim kami itu tetap konsisten dari awal hingga akhir, menolak mosi ini karena nilai budaya dan agama itu tetap memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan berkeluarga sebagaimana yang telah kami sampaikan. Karena yang harus ditolak itu bukan patriarki, melainkan praktik ketidakadilan yang berada di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.